Apa aktivitas terakhir Bapak di minggu ini terkait dengan kegiatan penjaminan mutu? Kita mempersiapkan finalisasi penyusunan borang atau portofolio untuk pembukaan Fakultas Kedokteran, program studi sarjana pendidikan dokter, dan sekaligus program studi profesi dokter Di UIN Araniri. Iya, itu yang paling update. Artinya mutu ini bisa hadir dari seluruh elemen yang ada. Oke. Baik dari tingkat terendah lah kita bilang sampai tingkat tertinggi, atau baik dari sub unit terkecil sampai satuan kerja terbesar. Artinya perolehan unggul yang sudah kita raih itu memberikan ruang gerak dan ruang kesempatan yang lebih menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast Haba Suluh Pasca Sarjana UIN Araniri bersama saya Syarifah Rahmatillah, dan untuk episode kali ini kami akan membahas tentang penjaminan mutu pada perguruan tinggi bersama Dr. Abdul Jalil Salam MA. Beliau adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM UIN Araniri Banda Aceh. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat walafiat, sehat. Alhamdulillah. Apa aktivitas terakhir Bapak di minggu ini terkait dengan kegiatan penjaminan mutu? Kita mempersiapkan finalisasi penyusunan borang atau portofolio untuk pembukaan Fakultas Kedokteran, program studi sarjana pendidikan dokter, dan sekaligus program studi profesi dokter di UIN Araniri. Iya, itu yang paling update, yang masih hangat kita lalui. Dan sepertinya itu ditunggu-tunggu oleh keluarga besar UIN Araniri. Ya, benar, kehadiran benar, Fakultas Kedokteran. Benar sekali. Baik, untuk episode kali ini kita akan bicara tentang penjaminan mutu di perguruan tinggi. Mungkin agak lebih spesifik perguruan tinggi keagamaan Islam, tentunya. Sebelum kita bahas lebih detail segala sesuatu terkait mutu, saya sempat sedikit meriset ya Pak ya, bahwa ternyata tidak ada sebuah definisi mutu yang dibuat secara universal. Namun dari definisi-definisi yang diungkapkan oleh para pakar tentang mutu itu terdapat satu kesamaan yang bisa kita tarik garis merahnya, bahwa mutu itu didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Jadi mutu adalah ukuran relatif tentang kebaikan terhadap sebuah produk yang dihasilkan. Secara operasional, produk mutu adalah produk-produk yang memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Ini barangkali agak lebih umum sekali Pak ya, bicara pelanggan, konsumen, produk, dan mutu. Nah, kalau kita lebih serius lagi, sebelum mengupas tentang mutu dan jaminannya, pertanyaan pembuka saya, siapakah pelanggan atau konsumen atau pihak yang membutuhkan jaminan mutu pada sebuah perguruan tinggi? Pada prinsipnya ini, ketika perguruan tinggi itu dikelola dan pihak konsumennya itu terdiri dari elemen mahasiswa yang mendominasi, kemudian juga di situ ada elemen pengajar, kemudian ada elemen tenaga kependidikan, kemudian ada elemen pihak-pihak yang menjalin kerjasama dan selalu berinteraksi dengan lembaga perguruan tinggi tersebut, ditulis atau tidak, kita menyepakati bahwa semua pihak tersebut konsen betul dengan quality yang mereka sedang berada di dalamnya atau sedang menjalin hubungan dengannya. Jadi ketika seorang mahasiswa akan mendaftarkan diri untuk menjadi calon sivitas akademika di sebuah perguruan tinggi atau di program studi tertentu,
mahasiswa tersebut telah terlebih dahulu melakukan tracking, dan dalam tracking tersebut meskipun tracking itu tidak menuliskan kata mutu, tetapi pembahasan-pembahasan yang dibaca dan dilihat oleh mahasiswa tersebut, ketika dia merefleksikan aspek mutu, mahasiswa itu akan memantapkan untuk menentukan pilihannya. Contoh sederhananya seperti apa? Contoh sederhana, ketika bangunan yang dilihat pertama, itu dengan bangunan perguruan tingginya memiliki artistik dan struktur yang kokoh, yang megah. Kemudian ketika membaca para guru besar atau para pengajar yang didominasi oleh guru besar, SDM-nya, dan mahasiswa ini mengenal sosok-sosok tersebut, dan itu sosok yang memiliki kaliber-kaliber yang tidak hanya pada tataran daerah setempat tapi juga sudah go public. Itu setidaknya juga memberi gambaran mutu kepada si mahasiswa tadi, meskipun dia belum menyasar secara spesifik atau belum mengetik pada proses pencaharian dia aspek mutu, tapi dia sudah mendapatkan gambaran implisit tentang sebuah mutu. Berarti mutu terbaca di calon mahasiswa baru di awal barangkali Pak ya, lewat siapa pengajarnya, kapasitas kaliber tadi, kemudian bagaimana bangunan fisik dari lembaga tersebut. Mungkin yang ketiga yang paling mudah adalah alumni juga. Karena itu adalah pengiklan paling terbanyak kepada calon-calon mahasiswa baru. Itu yang menjadi ini Pak ya. Kalau demikian Pak, mengapa proses penjaminan mutu ini penting sebagai sebuah kebutuhan bagi institusi perguruan tinggi terkait hal-hal lain di luar 3 item tadi? Karena kan kenyataannya mahasiswa hanya melihat 3 item itu secara umumnya. Jadi kalau kita runut ke belakang, artinya konsentrasi kelembagaan kita terhadap quality atau mutu itu muncul secara ofisial baru belasan tahun yang lalu. Sebelumnya mutu itu menyatu di dalam pelaksanaan organisasi kampus, namun tidak dihadirkan secara eksplisit. Perjalanan seperti itu memberikan catatan baik yang diperoleh oleh calon mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pihak, sehingga pemerintah dalam hal ini regulator yang berada di balik pelaksanaan perguruan tinggi negeri khususnya dan termasuk di PT KIN itu menyepakati untuk menghadirkan sebuah lembaga spesifik yang concern terhadap mutu dan bisa menggambarkan aspek indikasi dan komponen mutu, tidak hanya terbatas pada beberapa aspek terbatas tadi, namun juga bisa meluas ke segala segmen yang pada prinsipnya tidak boleh ada segmen yang tidak bersentuhan dengan dimensi mutu. Berarti selain yang 3 tadi apa saja yang lain Pak? Kalau kita lihat dari sisi penampilan ya, jadi tidak hanya tergambarkan pada gedung saja. Apa yang terlihat mulai dari pembatas, pagar, pintu utama, kemudian gerbang, itu bisa mencerminkan sebuah lembaga itu memperhatikan mutu atau tidak. Termasuk masih bicara fisik berarti bicara fisik. Kemudian ketika kita bicara non fisikal, ketika seseorang melakukan tracking di dunia maya, ketika seseorang menonton televisi, hal-hal yang berhubungan dengan institusi kita itu hadir di situ. Apakah hadir dalam bentuk para pihak yang berada di dalam konteks yang sedang dilihat merupakan alumni atau pengelola perguruan tinggi kita, atau ketika
seseorang itu berada di sebuah tempat ibadah. Representatif dari lembaga pendidikan kita hadir, apakah sebagai imam, penceramah, atau juga kepanitiaan yang ada di tempat ibadah tersebut. Berarti tadi bicara tentang pemberitaan terkait lembaga di media. Di media. Apakah media cetak, televisi maupun internet yang paling Betul, cepat yang saat paling ini cepat, ya Pak ya? Yang paling cepat internet. Sejauh apa sebuah institusi lembaga itu perlu mewarnai media sosial sehingga terkait mutu tadi itu tergambarkan pada calon-calon konsumen kita, yaitu mahasiswa baru. Dalam konteks hari ini ya, media sosial itu bisa didekati dengan dua pendekatan. Yang pertama, ketika sebuah lembaga atau perguruan tinggi itu sudah well known, ternama, dan sudah menjadi sasaran atau rujukan atau sudah menjadi target dari banyak pihak, automatically tanpa kita melakukan perencanaan khusus, lembaga kita itu akan hadir di dalam proses window atau di dalam proses screen yang mungkin selama ini terkadang kita ketika melihat atau membuka media komunikasi itu informasi-informasi yang tidak kita buka muncul secara automatically. Itu disebabkan substansi dari hal-hal yang muncul tadi itu memiliki nilai tambah tersendiri. Jadi ketika dia memiliki nilai tambah sendiri, dia akan muncul ketika orang banyak di luar dari target yang kita buka di internet atau di media elektronik, karena banyaknya para pihak di belakang layar tadi mengeksplorasi unit atau lembaga tertentu, maka sistem secara automatically memunculkan dia. Ke pihak tersebut sendiri tidak pada posisi men-tracking itu. Itu. Sederhananya berarti Bapak mau mengatakan bahwa lembaga perguruan tinggi sudah saatnya memiliki media sosial yang diakses oleh banyak para calon konsumen. Jadi bukan hanya sekedar punya email atau website, tapi kita juga harus punya Instagram, harus punya Facebook resmi UIN Araniri misalnya, atau bahkan TikTok yang paling banyak diminati generasi Gen Z saat ini, sehingga mutu yang dimiliki oleh UIN tersalurkan pada media-media tersebut sehingga para calon peminat tertarik dengan itu. Setidaknya institusi itu di tahap awal diketahui dan dikenal dahulu. Jadi itu sebagai pintu masuk sebuah institusi diketahui oleh pihak lain yang memang belum berinteraksi dengan institusi tadi. Jadi sebenarnya bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan yang idealnya di sebuah perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi keislaman ini? Kalau kita ingin mutu secara general dulu Ibu ya, nanti kita bawa ke yang spesifik. Jadi hampir tidak ada segmen, baik dia lembaga atau non lembaga, kemudian baik lembaga itu pendidikan atau non pendidikan, yang tidak concern terhadap apa yang disebut dengan mutu atau quality. Itu satu. Kedua, semua lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan keagamaan, itu juga sudah diamanahkan oleh regulasi untuk memiliki standar mutu yang baku. Dan standar mutu yang baku ini disyaratkan ada pada perguruan tinggi tersebut dan beroperasi dengan efektif. Meskipun dia nanti dapat saja indikator-indikatornya itu ditandai dengan baik dia dalam bentuk produk, baik dia dalam bentuk proses, baik dia dalam bentuk output. Jadi artinya produk, proses dan output itu harus mencerminkan quality, harus mencerminkan mutu. Jadi belum lagi kalau kita bicara benefit dan impact yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut setelah output, itu juga bisa menggambarkan mutu. Setidaknya ketika alumni-alumni bisa berperan dan memberikan kontribusi strategis atau spesifik
di daerah tempat mereka masing-masing atau di bidang yang mereka tekuni itu udah merefleksikan mutu di mana alumni ini dahulunya menjalani proses pendidikan. Jadi itulah gambaran sederhana mungkin untuk bisa kita jelaskan. Tadi Bapak menyebutkan bahwa mutu yang baik harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Ya. Apa saja standar yang harus dipenuhi untuk mengatakan mutu ini telah terpenuhi? Secara garis besar tadi ada saya coba singgung, kalau kita merujuk kepada standar general itu dimulai dari standar masukan, standar proses, dan standar output. Itu minimum standar yang harus bisa dipastikan mutu berada pada ketiga itu. Kemudian ketika kita ingin meningkatkan grade dan levelnya, itu naik ke standar yang memberikan benefit, manfaat, dan yang paling signifikan kemudian di atasnya standar yang memberikan dampak rekognisi lembaga tersebut. Sehingga standar rekognisi ini lembaga dapat dikenal meskipun belum melakukan proses-proses apakah promosi atau apapun, tetapi karena benefit dan impact serta rekognisi yang dimiliki oleh lembaga ini muncul, itu akan mengangkat nama lembaga tersebut dan merefleksikan mutu lembaga tersebut. Artinya mutu ini terkadang sesuatu yang bersifat implisit dan invisible. Dalam artian kita tidak membicarakan terminologi mutu yang dihubungkan dengan lembaga tersebut. Namun isu-isu atau hal-hal yang dikupas dan dikaitkan dengan lembaga tadi secara tidak langsung sudah merefleksikan mutu. Tadi Bapak sudah menjelaskan di awal siapa saja target konsumen kita sehingga perlu kita sajikan mutu yang baik. Pertanyaan lanjutannya, siapa yang harus menyajikan mutu ini? Apakah pada level LPM sebagai lembaga penjaminan mutu, ataukah mutu ini harus dipastikan dapat disajikan dengan baik di setiap unsur unit kerja yang ada dalam sebuah lembaga perguruan tinggi? Kalau melihat alternatif yang terakhir, hakikatnya seperti itu. Jadi artinya mutu ini bisa hadir dari seluruh elemen yang ada, baik dari tingkat terendah lah kita bilang sampai tingkat tertinggi, atau baik dari sub unit terkecil sampai satuan kerja terbesar. Sedangkan posisi lembaga penjaminan mutu sesuai dengan tugas fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang diemban berdasarkan aturan regulasi, peran yang dimainkan lebih kepada peran assuran. Jadi peran assuran itu peran yang memfasilitasi dan memediasi dan menginformasikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh institusi perguruan tinggi ini telah terseleksi mutunya, telah teruji mutunya, telah terjamin mutunya. Dan mutu yang kita maksud terjamin itu minimum berada pada standar yang diharuskan untuk dimiliki. Dan itu maknanya lembaga penjaminan mutu terus mengupayakan agar mutu yang dimaksudkan tadi berada di atas standar minimum. Dan lebih bagusnya lagi jika ukuran mutu tadi berada pada level yang melampaui dari standar yang ditetapkan, baik standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh regulator yang menyusun aturan pendidikan tinggi, atau standar yang diharapkan oleh para masyarakat, di mana mereka memilih perguruan tinggi tertentu untuk mendaftarkan dan
menyekolahkan anak dan keluarganya dengan keyakinan bahwa ketika anak tersebut selesai dan menjadi alumni, mereka tidak ragu lagi anak tersebut akan memberikan manfaat khusus baik bagi keluarganya atau masyarakat umumnya dengan keyakinan lembaga di mana sang anak melakukan proses belajar mengajar itu memiliki standar mutu yang mereka yakini memenuhi. Oke, saya kira cukup adil memang ketika calon mahasiswa baru sebagai calon konsumen yang akan menggunakan produk dari UIN Araniri misalnya katakanlah ya, atau sebuah perguruan tinggi, maka dia harus mendapatkan sebuah jaminan bahwa kualitas yang akan diberikan oleh perguruan tinggi di mana dia akan menjadi mahasiswanya adalah sebuah kualitas terbaik, sehingga apa yang kemudian dia keluarkan sebagai pembiayaan untuk mendapatkan kualitas terbaik itu menjadi seimbang atau balance, ya kan? Saya kira itu cukup adil. Tapi pertanyaannya, kepada siapa sebenarnya sebuah perguruan tinggi itu bertanggung jawab untuk memberikan mutu? Apakah hanya sekedar kepada mahasiswa baru, mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan, pendidikan, atau perguruan tinggi bertanggung jawab pada institusi yang lebih tinggi daripada itu? Katakanlah Kementerian Agama misalnya kalau pada perguruan tinggi Islam, atau pada Kementerian Pendidikan secara umumnya, kepada siapa kita mempertanggungjawabkan itu, dan mengapa itu perlu kita pertanggungjawabkan pada pihak yang tidak langsung menggunakan jasa-jasa ini? Jadi kalau kita lihat arah dari pertanggungjawaban yang dituntut kepada lembaga perguruan tinggi itu bisa menyasar kepada masyarakat yang menggunakan jasa perguruan tinggi ini, user, end user, middle user, atau first user. Jadi ada beberapa kategori istilah untuk user tadi, dan juga pertanggungjawaban organisasi itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan ke instansi vertikal di mana perguruan tinggi ini dipayungi dan dibina dan diatur proses pelaksanaan organisasinya oleh instansi tersebut. Dalam hal ini seperti UIN kita Araniri itu bertanggung jawab ke pihak kementerian dan Kementerian Agama dalam hal Kementerian Agama dari sisi substansi pemfokusan yang dijalankan oleh kementerian kita. Kemudian kepada Kementerian Keuangan dari sisi tata kelola anggaran, tata kelola pendapatan dan pengeluaran, itu juga kita harus mempertanggungjawabkan. Termasuk kepada Kementerian Pan-RB misalnya dari sisi bahwa lembaga ini mengelola SDM dan SDM yang dikelola ini dipastikan SDM yang juga memiliki aspek kualitas dan untuk mempertanggungjawabkannya dia dihadapkan kepada kementerian tersebut. Termasuk pada aspek yang berhubungan dengan infrastruktur itu kita pertanggungjawabkan kepada pihak yang menangani dan yang mengatur ketentuan infrastruktur, apakah kementerian yang berhubungan dengan gedung PUPR misalnya, atau kementerian yang mereka memiliki tugas fungsi merencanakan pengembangan infrastruktur di setiap instansi dan wilayah seperti Bappenas misalnya, atau kepada pihak ketiga yang kebetulan institusi kita itu memperoleh bantuan dana yang dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Artinya itu juga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi bantuan. Nah, jadi perguruan tinggi meskipun dari sisi yang tampak dia seakan-akan berkutat hanya pada aspek education saja, tapi secara overall banyak hal yang harus dipastikan dan memperoleh jaminan bahwa hal-hal yang banyak tersebut itu
juga memiliki minimum standar yang diatur oleh para pihak atau lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang memang konsen terhadap hal yang dimaksud. Oke. Ketika bicara tanggung jawab tadi, tentu itu bicara kewajiban ya Pak ya. Ya. Maka kita juga akan bicara tentang hak setelah kewajiban kita laksanakan. Ya. Apa benefit atau apa bentuk support, dukungan yang diperoleh sebuah lembaga perguruan tinggi dari Kementerian Agama di mana kita tadi mempertanggungjawabkan sejumlah kewajiban? Apa bentuk timbal baliknya? Ya. Jadi benar memang ketika sebuah lembaga memperoleh daftar tuntutan yang harus dipenuhi, itu tidak serta-merta tanpa konsekuensi. Artinya setiap instruksi atau setiap keinginan dari instansi vertikal agar itu dipenuhi oleh instansi yang berada di bawah payungnya, itu memiliki konsekuensi langsung, baik konsekuensi yang berhubungan dengan finansial misalnya, artinya lembaga yang melakukan pembinaan seperti instansi kita Kementerian Agama itu juga mereka mensupport setidaknya mengalokasikan anggaran dan belanja negara. Mereka mengalokasikan formasi tenaga SDM yang layak baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi kuantiti untuk bisa mendukung organisasi perguruan tinggi ini. Juga mereka melakukan proteksi, artinya ada perlindungan yang mereka lakukan agar perguruan tinggi yang sedang kita jalankan ini itu tidak mengalami atau memperoleh usikan-usikan lah. Artinya tidak sampai perguruan tinggi kita ini misalnya tercederai oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud untuk menggiring atau memanfaatkan perguruan tinggi itu untuk hal-hal yang di luar dari visi dan misi perguruan tinggi itu yang semestinya. Jadi artinya proteksi itu pasti diberikan oleh instansi yang lebih tinggi. Kemudian pembinaan juga itu pasti, karena apapun ceritanya instansi yang lebih tinggi memang diamanahkan oleh regulasi perundang-undangan untuk membina setiap institusi yang berada di bawah wilayah wewenang dan struktur organisasi kerjanya. Berarti bentuknya pembinaan dan perlindungan. Ada protection. Kalau dalam bentuk benefit yang lain, materi misalnya? Tadi ada finansial. Ada, Pak, APBN yang saya sebutkan itu merupakan bagian dari benefit yang diperoleh dari instansi vertikal juga. Artinya mereka yang menyetujui seberapa anggaran yang layak untuk membuat perguruan tinggi ini bisa tidak hanya berjalan biasa tapi mengembangkan diri. Artinya persetujuan pengalokasian nominal anggaran tertentu itu merupakan bagian dari kontribusi instansi yang lebih tinggi terhadap organisasi di bawah payung binaannya. Ideal. Pertanyaan saya lebih dalam, UIN Araniri sudah terbukti mutu sudah dicapai dengan baik dengan fakta kita memperoleh unggul. Menjawab dari apa yang Bapak terangkan tadi, apa yang sudah didapatkan UIN Araniri setelah kualitas unggul itu dipersembahkan? Dari sisi pemberitaan, artinya ada perubahan stigma yang kita peroleh melalui proses pemberitaan tadi yang bersumber dari masyarakat. Artinya segmen stigma ini penting untuk bisa kita ketahui. Kenapa? Karena yang dulunya ketika image perguruan tinggi kita itu diposisikan sebagai organisasi atau institusi underground gitu kan, yang
berada pada level bawah class. ya, dan tidak langsung menjadi tujuan, tetapi hanya tempat pelampiasan ketika tujuan-tujuan yang lain tidak tercapai. Lalu masyarakat tersebut melampiaskan ke kita, itu bisa kita rubah pelan-pelan. Dan itu terbukti dari proses penerimaan atau rekrutmen calon mahasiswa yang baru saja selesai. Di mana banyak yang memilih sebagai pilihan pertama dan prodi-prodi utama di lingkungan UIN Araniri. Ya, Itu luar itu biasa. menjadi pilihan utama mereka, dan itu indikator yang memang tidak bisa kita pungkiri karena pilihan-pilihan mereka itu terrecord secara sistem. Dan yang memilih pertama itu adalah calon-calon mahasiswa dengan kualitas terbaik Ya, juga. iya benar. Oke, itu dari impactnya dari masyarakat ya Pak ya. Iya benar. Kalau dari Kementerian Agama sendiri, dari 3 item yang tadi Bapak sebutkan, Ya. apa yang kita dapatkan? Yang sudah tampak ini, Kementerian Agama mempertimbangkan secara spesifik beberapa pengajuan permohonan lah ya, yang kita sampaikan ke mereka untuk dapat diberikan. Artinya mereka menjamin beberapa permohonan yang kita ajukan itu tidak dipertimbangkan untuk ditolak seluruhnya. Jadi di antaranya mereka membuka kesempatan UIN Araniri untuk bisa menerima akses dari kerjasama kementerian terhadap pertukaran pelajar. Kita ambil contoh pertukaran para dosen yang pihak kementerian itu memiliki kerjasama dengan institusi di wilayah, di negara atau di tempat lain. Oke, berarti yang pertama bicara tentang peluang akses, ya. Akses itu dipermudah. Kemudian dari sisi yang lain, UIN Araniri diamanahkan juga oleh pihak kementerian untuk dapat melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap beberapa perguruan tinggi lainnya di bawah naungan Kementerian Agama yang masih di dalam proses pengembangan diri. Itu bukannya malah nambah tugas ya Pak ya? Dari sisi fisikal ia nampak seperti nambah tugas, tapi dari sisi prestise itu akan mengangkat pemberitaan UIN Araniri di dalam web Kementerian Agama. Jadi di situ dituangkan bagaimana UIN Araniri membantu membina perguruan tinggi lain untuk dapat meraih unggul, dan untuk posisi sampai hari ini kita telah mendampingi dan telah memperoleh predikat unggul setidaknya 3 perguruan tinggi keagamaan Islam. Dan yang terakhir yang memperoleh predikat unggul pada 2 minggu yang lalu, UIN Raden Intan Lampung. Dan artinya UIN Araniri ada peran yang dilaksanakan dan yang dijalankan sejak dari Desember 2023 sampai Mei 2024. Jadi ada kiprah UIN Araniri selama 6 bulan dalam bentuk sosialisasi, sharing, pendampingan, sekaligus pengawalan. Kalau boleh kami katakan pengawalan dalam arti kata untuk mengupdate apakah pihak-pihak yang kita dampingi ini telah berjalan di atas matras atau line yang sudah ditentukan. Dan itu UIN Araniri mendapat apresiasi dari pihak kementerian. Di mana kita telah melakukan pendampingan dan kementerian mengangkat informasi ini ke dalam berita online, web media Kementerian Agama, dan itu memiliki nilai tambah di dunia maya. Itu seperti sebuah kebanggaan. Ya. Tapi kalau dalam bentuk yang lebih terukur, terlihat, bisa dinikmati oleh seluruh kalangan sivitas akademika, katakanlah misalnya dalam bentuk karena kita udah unggul nih, dapat satu bantuan gedung baru 5 lantai misalnya, karena unggul. Dan saya dengar ini institusi pertama yang unggul dalam proses akreditasi ini. Ada nggak seperti itu Pak? Bantuan Uni Emirat, itu sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang difasilitasi Kementerian Agama. Artinya pihak-pihak lembaga asing itu
mereka tidak bisa langsung serta-merta masuk ke sebuah wilayah kenegaraan, langsung menyasar institusi terkait, apalagi institusi tadi memiliki induk yang kalau mereka tidak soan atau tidak assalamualaikum lah ke pihak institusi yang di atasnya. Nah, itu satu. Kemudian juga peluang untuk mengajukan permohonan pendirian, apakah fakultas kedokteran atau prodi sarjana pendidikan dokter, itu tidak terlepas dari artinya kenapa kami sampaikan demikian, karena di dalam rencana induk pengembangan awalnya ini, dalam rencana strategis kita belum merencanakan ini, belum ada. Artinya ini sebahagian pihak menilainya muncul secara tiba-tiba. Tapi kalau dia dikaitkan dengan sesuatu yang membuat kemunculan dia, kita bisa menjawab. Artinya perolehan unggul yang sudah kita raih itu memberikan ruang gerak dan ruang kesempatan yang lebih menguntungkan. Nah, dan itu sudah artinya terjadi. Fasilitas itu tidak hanya bentuk materi, tidak hanya tapi bentuk non materi, namun ya. terasa manfaat-manfaat yang kita dapat jangka panjang bahkan. Benar. Tadi bicara tentang UIN atau perguruan tinggi terhadap lembaga institusi di atasnya, tanggung jawab terhadap mutu tadi. Kemudian kita bicara ke dalam, UIN Araniri terhadap unit-unit kerja di bawahnya. Maka kan terjadilah tadi turun-temurun tadi Pak ya, dari Kementerian Agama pada lembaga perguruan tinggi pada unit-unit kerja di bawahnya, sampai pada level terendah barangkali program studi atau prodi. Nah, UIN sendiri menuntut apa dari unit-unit kerja yang ada di lingkungannya? Jadi secara sistem kinerja, artinya sejak 2017-18 UIN Araniri sudah menerapkan sebuah pola sistem kinerja yang berbasis quality, berbasis mutu, berbasis akreditasi, dan berbasis rekognisi. Jadi semua unit-unit tadi, baik yang berada pada level unit langsung, misalnya unit pengelola program studi atau disingkat UPPS, itu merupakan unit kerja yang langsung di bawah rektor. Kemudian nanti di UPPS tadi terdiri dari beberapa program studi. Kalau di Pasca ini misalnya ada S3, S2 dan S1. 9 program ada 9 program studi, dan di setiap program studi itu ada struktur. Setidaknya struktur itu terdiri dari ketua prodi atau sekretaris prodi atau unit penjamin mutu prodi, GJM, gugus jaminan mutu. Unit. Kalau gugus jaminan mutu itu levelnya UPPS. Artinya setiap prodi juga bisa menjalankan pengembangan mutu melalui sebuah terminologi namanya atau nomenklatur namanya unit jaminan mutu program studi, UJM. Yang itu bisa saja dia diamanahkan kepada dosen tertentu yang berhome base di program studi tersebut untuk bisa concern, untuk bisa merancang bangun dan mengimplementasikan apa yang menjadi tuntutan dan komitmen mutu. Jadi ketika kita lihat setiap unit itu memiliki kontrak, baik secara kelembagaan atau secara tanggung jawab tugas fungsi yang diserahkan oleh unit, dan di dalamnya itu ada komitmen. Dan komitmen ini komitmen timbal balik. Artinya komitmen timbal balik di sini bahwa unit atau pelaksana unit atau subunit ketika mereka bisa menghadirkan pencapaian atau target yang dalam penilaian telah memenuhi atau melampaui, unit tersebut akan mendapatkan semacam timbal balik. Timbal balik ini bentuknya kalau yang ofisial beragam. Kalau yang ofisial itu bisa dalam bentuk apresiasi, penghargaan, kepegawaian SDM. Kalau yang non ofisial bisa dalam bentuk pemudahan atau bisa dalam bentuk
semacam pertimbangan pimpinan untuk memberikan kesempatan mengikuti kegiatan pada level nasional dengan di support oleh biaya dan perangkat bendera kelembagaan, sehingga unit-unit tersebut dapat membuka diri untuk bisa menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Jadi kita ambil contoh pada posisi 2024 ini tidak kurang dari 13 sampai 14 program studi itu telah memperoleh akreditasi unggul. Dan kemudian program-program studi itu kita udah dapat apa? Kita daftarkan untuk bisa memperoleh prestis yang lebih tinggi menuju ke level internasional yang akan membawa nama baik. Apa bentuknya, Pak? Pengajuan atau pengusulan predikat internasional kepada program studi tersebut. Kalau yang sudah kita lakukan dalam 1-2 tahun ke belakang, prosesnya proses sertifikasi. Sertifikasi dalam bentuk ISO misalnya. Kemudian langkah di atas sertifikasi atau ISO ini pengajuan proses akreditasi internasional yang sudah pasti artinya nama baik dapat. Artinya tim prodi kerja lagi? Tidak, memang benar. Itu artinya, jadinya bukan dapat sesuatu benar, ya, Pak ya? Artinya mereka malah dipaksa untuk bekerja lagi, menghasilkan lagi unggul tadi, tapi sebenarnya mereka nggak dapat apa-apa tuh, abstrak sekali yang dijanjikan. Memang begini, ada sesuatu yang diperoleh yang sifatnya dia tidak fisikal ansih. Maksud tidak fisikal ansih itu mungkin tidak dalam bentuk benda yang bisa kita pegang, kita bawa pulang, tapi dalam bentuk sebuah pengakuan, dan itu kami bisa sampaikan memiliki nilai, yang nilai itu tidak bisa digambarkan secara faktual, secara fisikal. Jadi artinya ya dirasa-rasa aja gitu, Pak. Nilai itu membawa nama baik program studi tersebut, sehingga program studi tadi misalnya menjadi sasaran benchmarking. Kemudian pihak pengelola program studi tadi diundang untuk memberikan sharing session. Jadi tugas itu, lagi itu. Iya, tetapi pekerjaan yang akan dijalankan dengan senang hati. Jadi artinya pekerjaan-pekerjaan tadi atau tugas-tugas tadi itu akan dengan senang hati dijalankan oleh pengelola unit tadi, karena memang itu memberikan nilai tambah baik pada institusi di mana mereka berada, juga khususnya pada unit program studi di mana mereka bekerja. Memang benar, sekilas terlihat seperti abstrak. Sangat abstrak. Enggak sangat juga. Artinya bisa dikonversi, Bu. Jadi kalau kita mengenal istilah konversi, memang dia awalnya sifatnya abstrak, seperti capacity building. Jadi pihak-pihak prodi itu diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis, mengikuti BIMTEK, mengikuti diklat, mengikuti. Memang hasil dari proses BIMTEK dan diklat yang diikuti itu tidak tampak secara fisikal. Betul. Dia memang lebih tergambarkan kepada sesuatu yang abstrak. Tapi sosok tersebut itu mengalami capacity building, yang capacity buildingnya itu akan membuat dia memberi pengaruh kepada pihak dan elemen yang lebih luas. Dan itu memberikan nilai tambah yang mungkin sulit diukur dengan apakah nominal atau ekonomi. Saya sepakat bahwa ada beberapa penghargaan bentuknya tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan peningkatan kapasitas yang jangka panjang bisa dirasakan manfaatnya, benefitnya. Tetapi begini, Dr. Jalil Salam,
semua kita mengetahui di semua perguruan tinggi bahwa membangun mutu kualitas terbaik pada sebuah perguruan tinggi dimulai dari unit terkecil, yaitu program studi. Dan ketua prodi maupun sekretaris prodi adalah ujung tombak dalam mengerjakan serangkaian persiapan pemenuhan syarat-syarat kita menuju akreditasi yang baik sehingga nilai unggul diperoleh. Tentunya pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah, ringan, bahkan waktunya cukup panjang untuk melakukan itu. Beberapa program studi di Aceh ataupun di luar Aceh bahkan sekalipun saya dengar mereka juga bekerja sampai malam hari di luar jam kantor. Selayaknya lah mereka mendapatkan penghargaan yang selain dalam bentuk capacity building tadi, tapi mereka juga merasakan manfaat atau penghargaan dalam bentuk yang lebih terukur, lebih terasa. Misalnya kalau si kaprodi atau sekretaris prodinya masih magister, mereka dapat beasiswa untuk lanjut S3, itu kan bikin semangat ya kaprodi dan sekprodi lain menuju unggul itu. Atau misalnya dia dapat peluang dipromosikan ke level yang lebih tinggi, itu kan lebih juga bukan berbentuk materi yang dia terima langsung, tetapi penghargaan-penghargaan itu lebih terasa, sehingga memicu bukan hanya dia tapi juga program-program studi lain yang bahkan tidak dikategorikan pada level menuju unggul misalnya karena beberapa alasan dan situasi, untuk lebih bersemangat pada titik itu, ya kan, ketimbang hanya pada kualitas capacity building yang barangkali kalaupun kita tidak unggul, capacity building itu juga bisa kita jangkau, kita akses dengan cara-cara yang lain. Itu barangkali perlu juga dipertimbangkan oleh perguruan tinggi tentang bagaimana menyemangati. Saya lebih melihat ini pada bukan tentang benefit ya, tapi tentang bagaimana menyemangati, bagaimana memberi sebuah penghargaan yang tinggi sehingga untuk menuju itu orang bersemangat melakukan itu karena sejumlah penghargaan-penghargaan tadi, bukan hanya tentang materi tentu. Itu barangkali tidak perlu dijawab Bapak, karena itu hanya sebuah usulan kepada Win Araniri melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Bapak adalah representatifnya di sini. Kita kembali lagi tadi tentang peningkatan mutu. Karena ini kita hampir di menit-menit terakhir ini, Dr. Jalil Salam ya. Barangkali pertanyaannya kemudian, apakah atau siapa sajakah sebenarnya yang perlu terlibat dan apa bentuk kontribusi untuk meningkatkan kualitas mutu pada perguruan tinggi? Jadi ya perguruan tinggi kita ini dipimpin oleh seorang leading sektor lah ya, dalam hal ini Pak Rektor, yang mana beliau dibantu oleh perangkat-perangkat rektor, mulai dari perangkat terdekat dengan Pak Rektor itu para wakil rektor, kemudian juga dibantu oleh perangkat unit seperti UPPS yang terdiri dari 10 UPPS, di mana setiap UPPS ini memiliki subunit, apakah dalam bentuk program studi atau dalam bentuk pusat studi, artinya tidak terkunci dia dalam bentuk program, dia bisa dalam bentuk pusat. Dan unit-unit atau lembaga-lembaga non UPPS yang umumnya mereka berperan sebagai center atau pusat, semuanya bertanggung jawab, Ibu. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Meningkatnya status, meningkatnya grade atau level, atau yang paling sederhana kita katakan diperolehnya akreditasi yang lebih dan menjadi tujuan semua organisasi itu tidak pernah lepas dari perangkat-perangkat tadi. Jadi kalau boleh kami simpulkan, akumulasi dari kerja, akumulasi dari capaian yang dihasilkan oleh seluruh perangkat-perangkat tersebut, itulah yang menjadi basis penilaian oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak eksternal, untuk pada akhirnya memutuskan lembaga kita ini sudah berada
di level apresiasi apa gitu. Jadi ketika kita memperoleh predikat unggul, itu jelas sekali seluruh item yang menjadi bagian penilaian itu semua item-item yang disupport, yang dikontribusikan oleh seluruh segmen dan elemen baik organisasi maupun sub organisasi yang ada di bawah struktur UIN Araniri. Dan itu artinya bentuk pertanggungjawaban yang membuat UIN ini bisa lebih baik dan lebih maju, itu menjadi tanggung jawab bersama. Artinya sampai kepada struktur atau level yang dinilai di bawah, apakah mereka dari komponen driver misalnya, atau mereka dari komponen staff support yang menjamin atau memastikan unit kerja clean, unit kerja tersebut safe, itu juga ikut berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap capaian dari target perguruan tinggi ini. Jadi secara sederhana ya mungkin bisa disebutkan dengan kata tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya dilimpahkan kepada rektor selaku penanggung jawab utama. Jadi dia di sini ada dua nomenklatur yang mungkin bisa kita gunakan bersamaan. Yang pertama tanggung jawab utama, yang kedua tanggung jawab bersama. Jadi ketika dia diarahkan kepada tanggung jawab utama, maka sosok yang akan kita sampaikan itu Bapak Rektor. Tapi ketika dia diarahkan kepada tanggung jawab bersama, yang dua-dua hal ini tadi memang seiring seirama, artinya tidak terlepas satu sama lain, itu berarti tanggung jawab kita seluruhnya, termasuk di dalamnya mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika atau keluarga besar UIN Araniri, baik yang masih berada di dalam lingkungan kampus atau yang sudah selesai, alumni yang berkiprah di luar kampus, ikut memberikan kontribusi pemikiran, bahkan kontribusi yang bersifat fisikal demi memajukan UIN Araniri. Oke, menurut Bapak, di mana level kualitas UIN Araniri hari ini dengan kacamata mutu ini? Kita meskipun telah memperoleh predikat unggul sebagaimana yang diberikan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, dari sisi peran dan kiprah kita masih berada di proses transisi. Artinya kenapa kita sampaikan demikian? Agar sivitas akademika itu tidak berhenti dengan setelah menerima informasi bahwa UIN Araniri telah memperoleh predikat unggul lalu sudah tidak melakukan inovasi-inovasi lagi, sudah tidak melakukan kreasi-kreasi. Itu harapannya tidak sedemikian. Jadi kalau kita mau menyimpulkan secara real, kita dalam proses transisi menuju tonggak yang kita cita-citakan, yakni setidaknya menjadi universitas yang namanya itu dikenal baik di kawasan regional, nasional maupun internasional. Nah, itu dia. Jadi posisi kita di posisi transisi, Bu. Transisi. Mudah-mudahan akan terus meningkat setelah ini. Harapannya dia akan terus berpindah ke posisi-posisi di atasnya. Baik, Bapak kembali ke statement awal tadi, secara yang dimaksud dengan mutu dalam sebuah perguruan tinggi secara operasional disebut bermutu adalah produk-produk yang memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Untuk memenuhi harapan pelanggan, konsumen dalam hal ini calon-calon mahasiswa baru, para user kita untuk perguruan tinggi UIN Araniri, maka UIN Araniri seharusnya idealnya berkomitmen menghadirkan mutu terbaiknya.
di mana kemudian UIN Araniri bersinergi dengan unit-unit di bawahnya sampai yang terendah pada program studi. Maka ketika ada tuntutan dari UIN terhadap unit-unit di bawahnya untuk menghadirkan mutu yang berkualitas, tentu harusnya juga didukung oleh sarana, prasarana, fasilitas yang terbaik sehingga itu menjadi balance antara apa yang dituntut dengan fasilitas yang disediakan untuk bekerja menghasilkan mutu terbaik. Di statement ini apakah Bapak sepakat dengan saya? Sepakat. Dan memang itulah yang menjadi komitmen kita. Dengan masih kita miliki keterbatasan, artinya kita tidak mengatakan kita sudah melengkapi itu semua atau kita sudah selesai dengan itu semua, tidak. Artinya ini masih di dalam proses dan progres yang masih terus bergulir, sehingga apa yang menjadi statement tersebut kita sepakati dan mari bersama bahu-membahu ikut untuk memenuhinya. Jadi artinya kita belum sampai pada titik ultimate lah atau belum klimak, apalagi anti klimak. Kita masih dalam proses berprogres, yang progresnya ini masih kayak snowball gitu, dia masih bergulir dan belum berhenti di tempat di mana dia berhenti. Jadi artinya ya sepakat ya seperti itu. Baik, closing statement terakhir Bapak sebelum kita menutup podcast kita di sore ini. Ya harapannya semua sivitas akademika, semua pihak yang berada dan bekerja untuk lembaga UIN Araniri ini setidaknya memiliki satu konsep yang berhubungan dengan mutu. Kedua, ikut berperan aktif atau pasif dalam kerangka mendongkrak dan memperkuat mutu yang menjadi concern tadi. Dan terakhir yang ketiga, ikut mempromosikan. Jadi artinya semua kita yang memiliki keterkaitan dan keterhubungan dengan institusi ini itu berperan dalam setiap tahapan tadi, sehingga kesimpulan yang bisa disampaikan kemudian bahwa apa yang nantinya dicapai oleh kampus ini itu merupakan hasil dari seluruh upaya elemen yang ada. Jadi tidak dapat diklaim oleh pihak tertentu atau oleh komponen tertentu bahwa ini adalah hasil upaya mereka. Dan ini akan memberikan pembelajaran terbaik buat generasi dan anak-anak cucu kita nantinya yang akan melihat seperti apa sejarah perjalanan UIN ini dari waktu ke waktu, ketika nantinya anak cucu kita sudah berada di level universitas kita ini dengan grade yang lebih tinggi lagi dari sekarang. Baik, terima kasih Dr. Abdul Jalil Salam MA, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Araniri. Demikianlah bincang podcast Habasuluh Pasca Sarjana kita untuk episode kali ini. Saya Syarifah Rahmatillah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan memberi manfaat dan terutama tentang penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.